Oh berarti kita, oh Pak Rikuanto dulu, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri dan staf, Ibu dari Komnas HAM dan staf juga. Saya ini mantan Polri, Pak. Jadi ikut melaksanakan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan segala macam di lapangan itu. Pada prinsipnya dalam konteks suatu masalah itu ada beberapa hal yang terlibat. Ya, petugas kepolisian atau penyidik lainnya, kemudian ada jaksa, ada hakim, ada pengacara, dan yang paling penting itu ada pelapor, CQ korban, juga ada terlapor, CQ tersangka. Objek atau boleh dikatakan subjek juga, yaitu terlapor atau pelapor. Kan di sini yang kita jadikan kuncinya, poin kuncinya di situ, key poinnya. Hak daripada terlapor, hak daripada pelapor. Jadi jangan sampai kita fokus kepada hak terlapor atau tersangka. Hak pelapor atau korban juga perlu juga ditonjolkan atau dijaga. Nah, dalam konteks sebuah kasus itu praktisi itu, kepolisian atau penyidik lainnya itu berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap perkara yang ada dan menemukan ini perkara apa, kemudian pelakunya siapa, sampai kepada tersangkanya siapa, dan seterusnya sampai kepada pengadilan. Nah, mereka dengan instrumen yang ada, dengan kewenangan yang ada itu berusaha untuk mengungkap hal tersebut, ya, dan insya Allah goal menjadi sebuah catatan keberhasilan dan prestasi, baik bagi institusinya maupun juga bagi si pelapor atau korban. Nah, mereka juga punya hak-hak yang dilindungi, terutama si pelapor atau korban ini. Si penyidik punya kewenangan yang dibuat oleh undang-undang untuk mereka melaksanakan tugas-tugas itu. Satu sisi, terlapor, tersangka itu juga punya hak untuk dilindungi, hak asasi manusianya. Sejauh mana, sebesar apa? Nah, ini juga jangan sampai hak-hak tersangka atau terlapor ini diangkat terlalu tinggi sehingga kemampuan daripada penyidik ini berkurang atau terbatas sehingga tidak mampu lagi mengungkap perkara itu. Ada titik kritis di sini, titik keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Kasus harus diungkap, hak-hak asasi manusia pelapor maupun terlapor itu juga harus dijaga. Di sini kita bermain, kita minta masukan, kita minta aspirasi dari berbagai pihak, ya, berbagai elemen. Sudah banyak yang masuk ke Komisi 3 dalam RDP maupun RDPU dalam kaitan menjaga keseimbangan ini. Tidak boleh ada yang lebih superior daripada yang lain, sehingga akhirnya jomplang, kasus tidak terungkap atau kasus terungkap tapi sewenang-wenang. Nah, disinilah digodok, dijaga. Masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk yang saat ini dari Kementerian HAM, dari Komnas HAM ini sangat luar biasa. Ini kalau dari sisi akademisi ini tulisan akademik bagus sekali, Pak. Namun Pak Wayan bilang kalau bisa lebih narasinya lebih menjadi sebuah ayat-ayat gitu ya, biar lebih complicatednya tuh masuk gitu, bisa menerabas kemana-mana dan bisa diterima oleh pandangan akademis maupun make sense lah, masuk akal gitu. Nah, ini tugas kita bersama untuk bagaimana KUHP ini bisa terwujud dan jadi, tapi juga menampung semua aspirasi pihak-pihak ya. Kita jangan juga berprasangka terlalu jauh terhadap petugas hukum APH yang selama ini seolah-olah sewenang-wenang ya. Padahal mereka ditugaskan oleh undang-undang juga untuk bagaimana menuntaskan kasus yang dilaporkan. Ya, kalau nggak salah di Polda Metro itu 1 tahun itu bisa 50.000 sampai 100.000 kasus lebih. Itu semua harus selesai. Kasus di kota
besar itu beda dengan yang di daerah-daerah kecil. Tentunya complicatednya besar. Ini juga perlu kita dukung juga untuk mereka supaya bisa menuntaskan kasus. Bukan hanya polisinya atau penyidiknya, tapi hak daripada si pelapor atau korban itu sendiri yang diwakili oleh aparat penegak hukum itu. Ini juga kita jaga. Tapi satu sisi juga dalam rangka pengungkapan jangan sampai ada hak-hak asasi manusia dari korban, terlapor ataupun tersangka itu yang dihilangkan atau diabaikan atau kurang diperhatikan. Keseimbangan ini yang kita cari dalam konteks ini. Makanya kalau boleh, ya saya setuju dengan saran Pak Wayan tadi, sudah masuk ke dalam narasi-narasi redaksional untuk ayat per ayat ya, dari pemerintah maupun dari Komnas HAM. Ya, perumusannya supaya memaklumkannya, menafsirkannya itu betul-betul berbobot dan memang bermakna ya, kata per kata itu. Insya Allah nanti di Komisi 3 kita akan rumuskan kembali bersama-sama juga dengan masukan-masukan yang luar biasa. Kita lempar kembali, kita sarikan kembali, dan dalam waktu dekat akhir 2025 bisa jadi untuk kepentingan kita bersama. Kalau masalah kepuasan dari pihak-pihak atau ini belum sempurna dan lain-lain, tidak ada akan sempurna. Ya, kalau ditolak terus juga nggak akan jadi-jadi. Kita pakai yang 81 terus nantinya. Jadi nggak akan ada perbaikan ke depan. Itu saja komentar saya dan masukan juga. Terima kasih kepada Kementerian HAM dan Komnas HAM. Terima kasih Pak Ketua. Rekwanto.